Halo semuanya, balik lagi di podcast Spill Profesi Komunikasi bersama aku, Sarah Almira. Kita selama satu episode ini bakal ngebahas salah satu jenis profesi komunikasi yang cukup menarik nih teman-teman. Karena profesi ini tuh dibilang profesi yang bisa masuk ke semua lini ya gitu. Mulai dari lini sosial gitu dan mempunyai pengaruh juga nih di masyarakat. Banyak sekarang Gen Z atau anak-anak muda yang pengen banget jadi konten kreator ya gitu. Dimana memang profesi konten kreator ini dinilai salah satu profesi yang cukup menarik ya gitu karena tekanannya yang terlihat kayaknya orang ini hidupnya santai dan sesuai passion, namun juga memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakat, terutama lagi pada era media digital ya seperti sekarang ini gitu. Semua orang butuh konten kreator, semua orang ingin bekerja sama dengan konten kreator untuk menyampaikan pesan-pesan atau notes yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat secara luas. Nah, untuk membahas tentang profesi konten kreator lebih lanjut, kita hari ini sudah kedatangan salah satu mahasiswa BINUS aktif jurusan Mass Communication yang juga merupakan seorang konten kreator. Kita sudah kedatangan Kak Petrus kali ini. Selamat pagi Kak Petrus. Halo, selamat pagi. Nah, Kak Petrus, kita mungkin akan sedikit ngobrol nih ya seputar konten kreator nih. Mungkin dari aku pertanyaan yang bisa aku tanyakan pertama nih ke Kak Petrus, gimana sih lika-liku untuk jadi seorang konten kreator gitu ya? Dan apa sih kesulitan Kak Petrus ketika pertama kali membangun karir sebagai konten kreator? Oke, ngomongin soal karir jadi konten kreator ya. Sebenarnya mungkin terlihat sekilas nih kayak, wih enak nih konten kreator cuma pegang HP, ngomong-ngomong di kamera, dapat duit. Iya makanya. Orang sering banget memiliki pola pikir bahwa konten kreator adalah pekerjaan yang paling gampang. Nah sebenarnya gampang emang iya, aku mengakui itu hal yang gampang ya. Karena memang yang kita korbankan tuh gak sebanyak yang orang lain korbankan untuk waktu dan lain-lainnya. Tapi untuk kita sampai ke titik as a content creator yang mungkin bisa dikenal orang tuh ada fasenya gitu loh. Cukup lumayan jauh lah istilahnya. Nah misalkan aku nih konten gitu. Orang akan berpikir kayak misalnya si Petrus nih kan orangnya aktif ya. Dia mah kalau bikin konten depan kamera ya cacet ngomongnya santai gitu. Tapi kalian gak tahu di balik itu tuh kita harus mikirin skrip. Karena untuk bikin konten tuh ada 3 tahapan kan. Ada pre, terus ada production sama post production. Jadi kita di pre production harus mikirin dulu nih konsep idenya bagaimana, atau mungkin nanti kita mau nge-tag footage-nya apa aja, skripnya bagaimana. Terus pas produksi kita butuh kameranya berapa, atau kita butuh audio yang oke-nya gimana. Terus di post production-nya ada editing, belum lagi untuk caption dan lain-lain, copywriting. Itu orang berpikir kayak itu mah gampang lah, ngerjainnya cuma tinggal ini doang. Karena menurut aku kalau misalnya aku udah mau jalanin sebagai konten kreator, itu aku mau jalanin yang bener-bener konten kreator yang membagikan hal yang menarik sama edukatif lah ke masyarakat gitu sih. Oke, jadi mungkin memang tricky ya dibilang gampang juga nggak gampang. Betul. Gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita minatnya di sana, interest sana, justru kesulitan-kesulitan kayak tadi kita bisa enjoy gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada satu hal yang aku cukup mengganggu ya ketika aku ingin memulai karir sebagai konten kreator. Apa tuh? Misalnya aku merasa aku cukup talkative nih gitu. Aku punya banyak ide-ide di kepala yang aku tuh pengen share loh ke orang-orang gitu. Karena katanya untuk memulai sebagai konten kreator yang kita butuhkan itu kan aspirasi kita ya gitu. Apa sih yang pengen kita share? Nah, itu di situ aku tuh udah ada nih misalnya yang aku pengen share gitu. Kayaknya bakal share ini dan kayaknya banyak deh orang yang akan dengerin. Cuma masalahnya aku kadang suka malu. Malu sama misalnya contoh singkat aja, dan ini katanya relate ya ke masyarakat gitu. Jadi takut katanya mutual kita itu ngelihat gitu. Betul. Iya katanya, ini kenapa nih Sarah tiba-tiba ngomongin kayak gini gitu. Kenapa dia tiba-tiba sok-sok selebgram begini. Tiba-tiba teman-teman melihat aku share tips supaya ini. Padahal kalau nanti sudah besar kan ya orang-orang juga tidak akan melihat wah ini cringe atau ini gimana. Tapi gimana sih Kak Petrus mungkin juga relate untuk mengawali karir sebagai konten kreator, dan gimana cara Kak Petrus untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Nah sebelumnya aku pernah mengalami hal yang sama ya di dunia, terutama passion aku kan memang dunia konten atau engagement lah, dunia yang maksudnya media lah ya. Jadi
waktu itu aku pernah ngonten dan sempat viral di TikTokku, kayak viewsnya sekitar 2,2 M lah. Wow, banyak juga. Dan kayak teman-temanku tuh pernah notice, ini kayak TikTok lu deh gitu. Terus kayak, Fet, ini TikTok lu ya gitu. Terus aku langsung kayak, oh my god, kok mereka mengetahui isi TikTokku gitu. Jadi kayak aku agak sempet diceng-cengin lah. Maksudnya kayak, oh iya ada TikTokers nih, ampun suhu gitu kan, dibercandain. Terus kayak sebenarnya sempet ngedown. Terus kayak aku sempet off ngonten. Oh iya. Karena menurut aku kayak, aku gak mau ngonten lagi lah. Maksudnya kayak, kok videoku FYP aku gak dapet pujian ya, tapi malah dapetnya mereka bercandain gitu loh. Kan jadi kita ngerasa gak enak kan. Nah tapi setelah semakin lama aku ngejalani passion as a content creator, aku mulai bukan menghiraukan ya, tapi menganggap kalau misalkan mereka mau ngomongin aku kayak gitu, berarti mereka memperhatikan akunku dong. Berarti mereka stalker. Sebenarnya mereka tuh adalah fans yang fans yang gak mau mengakui mereka adalah fans. Jadi aku menerapkan pola pikir itu. Kalau mereka mau ngejudge aku, ya otomatis sebenarnya haters itu adalah fans yang gengsi mau mengakui dia adalah fans. Wah, quotes baru guys. Betul. Kenapa? Loh, kalau kan jadi haters, kalau gak suka ya gak usah lihat, bisa di block. Ada namanya fitur block di sosial media. Kalau gak suka ya udah block aja. Tapi kenapa setiap aku bikin konten, aku bikin apa, kalau kalian hujat, tapi kan untuk nonton terus. Kalau dibaca isi komennya itu aja, terus akunnya add apa pasti cek kok aktif terus di akunku gitu kan. Nah kalau untuk itu pokoknya kasih pola pikir aja kalian, kasih maksudnya kepercayaan diri lah. Memang agak sulit sih membangunnya, tapi kalau makin lama kita udah terbiasa, misalkan kita sering diomongin nih sama temen, terutama paling circle temen lebih gak enak sih ya kan? Circle temen apalagi kayak pas lagi aku pernah nih ngumpul bareng, terus mereka kayak sengaja muter TikTokku rame-rame gitu. Kayak di depan mereka kayak, oh my god, kenapa harus diputar di sini begitu kan? Tapi dari situ aku mulai menyadari, ya udah kalau mereka mau muter ya mereka nambah viewsku. Bicara soal haters deh kak, dulu tuh dosenku pernah nyampein hal serupa. Dia bilang katanya bad engagement tuh sebenarnya nggak ada gitu. That's why people itu selalu mencoba untuk viral dengan cara apapun. Bahkan orang bilangnya, oh kok dia viral tapi jalur pansos ya, oh dia viral tapi begini ya. Karena sebenarnya di dunia sosial media ini, sekalian kakak kasih tau ya itu benar atau enggak, itu gak ada katanya namanya bad engagement. Jadi ketika orang haters itu misalnya nge-view konten kita terus ngasih bad comment, itu tetap jatuhnya engagement gitu. Tetap jatuhnya itu justru nge-build up akun kita gitu, suka atau gak suka. Justru bener kata Kak Petrus, kalau misalnya kita gak suka sama satu konten kreator, satu-satunya yang harus kita lakukan tuh ya blok aja gitu, atau di uninterest gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat terus, kita komen, kasih bad comment, itu malah bikin akun dia tuh semakin berkembang, semakin growing up gitu. Dan itu juga yang jadi cara para tokoh-tokoh ya yang memang well known itu tidak disukai. Tapi kenapa ya, misalnya setiap ada pemilihan mereka menang lagi gitu. Dan begitu juga dengan profesi konten kreator. Banyak konten kreator yang katanya kata orang-orang dia kurang disukai, tapi justru akunnya rame terus nih gitu. Dan mungkin ini juga jadi pertanda ya buat teman-teman yang emang pengen mulai ngonten. Tadi kayak kata Kafe terus diceng-cengin sama teman-teman ya. Betul. Itu pengalaman yang gak enak sih. Tapi kan end of the day tetap dilihat kan akun Cafe Terus, tetap di stalk, tetap dilihat, tetap dikasih komen gitu. Nah akhirnya Cafe Terus itu bisa tetap sustain, bisa tetap cuek itu setelah berapa lama ngonten? Sebenarnya kalau untuk akun pribadi aku udah lumayan lama ya ngonten ya. Tapi emang karena waktu itu keperluan kuliah, jadi aku sempat magang. Nah itu aku sempat off sebentar untuk ngonten karena lagi hektik ngurusin perihal magang. Jadi aku pernah magang di salah satu platform startup gitu, startup digital. Dan waktu itu as a team leader gitu untuk TikTok talentnya. Jadi aku ya as a social media manager juga lah. Misalnya ngemantau untuk perkembangan akun dan lain-lain. Jadi otomatis kalau untuk memperhatikan, apalagi kan kita as a social media manager kan pasti baca-bacain komen. Misalkan kenapa sih kontennya gak naik, kenapa kontennya naik, kan kita bacain tuh. Nah karena ada beberapa yang masih nge-hate juga kurang lebih. Nah terus aku ngerasa untuk akun yang gede dan juga edukatif aja masih ada yang gak suka gitu. Apalagi kita yang mau nge-share, kita yang bukan siapa-siapa mau mulai jadi content creator, nge-share apa passion kita, ya pasti otomatis ada aja orang yang gak suka kan. Nah aku menerima itu ya sekitar kurang lebih
baru akhir-akhir ini sih setahun belakangan lah. Karena menurut aku kayak ya udah kalau kalian nggak suka harusnya kan bisa yang dibilang tadi ngeblok aja kan. Iya. Tapi aku betul. dengan suka sekarang kalau orang mau nge-hate akun aku, monggo silakan. Karena aku nggak nge-share kebencian, aku nggak nge-share hal-hal yang istilah melanggar HAM atau apapun. Karena aku nge-share engagement. Aku juga nggak ngejatuhin orang. Ya bener-bener konten aku bikin sesuai sama apa yang mau aku share gitu sih. Oke. Dulu Kak Petrus bikin konten pertama kali tentang apa sih kalau boleh tahu? Maksudnya yang konten pertama atau konten yang viral pertama nih? Konten pertama dan yang viral pertama apa? Oke, untuk konten yang pertama waktu itu aku bikin apa ya? Kayaknya kalian ingat gak sih ada platform namanya Musical.ly? Oh iya, aku tahu. Ingat ya? Terus kayak teman-temanku suatu pada main, terus kayak bikin-bikin, tapi aku bikin, cuman aku nggak post. Jadi kayak Oke. pertama yang aku terhambat tuh karena waktu itu kameranya masih jelek, terus nggak ngerti shoot angle, jadi aku ya udahlah nggak di post karena kurang menarik. Akhirnya aku mulai ngepost di TikTok itu kurang lebih kayak konten joget-joget lah nggak jelas gitu, maksudnya ngikutin tren yang ya masih ingat entah apa yang merasuki. Wah ini alumni bawa TikTok guys. Betul. Bukan alumni, sampai sekarang masih Oh masih ya. Masih sekarang apalagi tren yang ada gini-gininya ya. Ada slow-mo-nya gitu ya. Oh, currently menamatkan Velocity era. Betul. Belum menamatkan, masih berlanjut. Nah, terus konten yang viral pertama adalah konten tentang kayak jerawat. Oh, bikin cara menghilangkan gitu apa? Waktu itu aku nggak bikin konten menghilangkan jerawat atau apapun, tapi aku nge-share kayak from my experience, kayak aku ngerasa sedih dulu, muka aku tuh mulus. Kayak bener-bener mulus yang mulus banget. Tiba-tiba kok aku nonton salah satu konten kayak dia nge-share skincare gitu, aku cobain salah satu produk facial wash. Dan akhirnya aku cobain, kok mukaku jadi breakout ya, jadi kayak berjerawat gitu. Nah terus jadi breakout parah, bener-bener sampai kayak bernanah-nanah gitu mukanya. Akhirnya aku share di TikTok, aku bilang aku sedih, aku ngerasa sedih. Oke. Awalnya aku gak berharap ekspektasi FYP karena memang kontennya di share cuman foto yang berjalan, itu gak ada video, gak ada apa. Aku cuma nge-tag foto-foto selfie, aku fotoin jerawatnya. Tiba-tiba tembus waktu itu 1 jam pertama tuh 200.000 views. Aku kayak merasa oh gak bakal naik. Tiba-tiba sekarang udah 2,3 M deh kayaknya. Gitu, sampai banyak banget akun-akun selebgram yang verified, centang biru. Bahkan sampai Halodoc pun komen di akunku. Wah. Betul, sampai Halodoc pun komen. Gitu. Terus akhirnya ada perkembangan gak, ada lanjutan gak kakak menanggapi konten kakak yang viral pertama kali terus bikin konten serupa atau gimana? Nah aku sempet lanjut sih untuk bikin konten yang serupa ya, sempet lanjut untuk bikin konten tentang jerawat gitu. Viewsnya lumayan oke, lumayan gede. Nah tapi yang pernah aku bilang tadi sempet ngedown mentalku karena apalagi istilahnya kayak maksudnya banyak yang komen ya, terutama kok cowok-cowok mikirin skincare sih, maksudnya cowok jerawat biasa bro gitu, namanya cowok juga terjun di lapangan, jemur-jemuran itu hal yang biasa. Nah tapi kan kalau dipikirin lagi kan maksudnya itu salah satu dunia kesehatan ya. Kan kulit itu ada investasi kita kan. Maksudnya bisa kita berjerawat atau apa kan itu bikin kita gak nyaman juga untuk mungkin kita lagi pakai kendaraan mungkin pakai masker. Apalagi zaman dulu kan zaman PSBB tuh masih COVID. Jadi pakai masker tuh kadang-kadang pas dibuka ada darah-darahnya karena gak enak gitu loh, mungkin jerawatnya pecah. Nah jadi itu salah satu konsenku sih, aku mau nge-share ke orang, mau kasih informasi ke orang-orang kalau skincare itu nggak hanya buat cewek doang, buat cowok. Jadi itu bikin aku lebih semangat ngonten lagi sih. Tapi sekarang untuk skincare aku nggak terlalu ngonten lagi, aku pindah haluan gitu. Oh jadi ngonten apa sekarang? Apapun. Oh daily life aja ya? Daily life, terutama Velocity. Nanti abis ini kita ya. Boleh, abis ini kita bikin Velocity ya. Oke, mungkin terakhir yang bisa aku tanya ini ke Kak Petrus, sebenarnya ada gak sih hal yang Kak Petrus paling suka nih jadi content creator? Apakah sekarang gue punya power nih karena gue bisa share apa yang gue mau dan orang-orang tuh bakal ikutan komen gitu, kita bisa membawa opini. Atau mungkin ada hal yang Kak Petrus gak suka selama jadi content creator, kayak mungkin gak ada privasi or else gitu, atau kayak tadi tuh diceng-cengin temen tongkrongan, atau kayak gimana nih suka duka jadi content creator?
Kalau suka duka pasti ada ya. Kalau sukanya paling banyak sih daripada dukanya. Oke. Sukanya ya kita punya engagement tersendiri. Kayak orang-orang banyak yang kenal juga. Terus banyak yang makin follow akun kita. Sampai aku juga sempat kerja sama beberapa brand juga. Oh iya. Ya jadi itu menurutku kayak bikin relasi lebih luas lagi. Terus terutama juga aku bukan hanya di akun pribadiku aku ngonten ya. Tapi aku juga dulu intern. Jadi aku intern di yang aku udah bilang tadi startup digital. So aku sering juga karena pas kan itu jejak digital ya. Jadi masih kayak kita lihat wah ini bisa untuk portofolio nih sukanya. Terus aku juga pernah magang di rumah sakit as a digital marketing juga. Terus aku magang di perusahaan retail juga. Ya pokoknya yang ada Indo-Indonya lah retailnya. Terus sekarang aku lagi pegang project untuk social media manager juga. Jadi masih berhubungan sama konten juga. Nah sekarang untuk dukanya sih palingan yang menurutku lebih ke haters itu sih. Kayak hate comment atau sama lingkungan sekitar yang ngerasa lu ngapain sih cowok konten terus gitu. Padahal mereka gak tahu konten tuh sangat amat menyenangkan. Apalagi passion kita di situ kan. Gitu sih. Paling dukanya lebih ke lingkungan sama lingkungannya mungkin kurang suportif aja sih gitu. Tapi kalau haters mah lama-lama get used to it ya. Udah biasa juga. Biarinlah, pergilah jauh-jauh. Tapi mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang tadi mau ngonten kata Kak Petrus juga udah di mention kalau teman-teman nggak perlu takut lah ya, namanya juga orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi kalau mau ngonten teman-teman bisa mulai dari sekarang, betul ya Kak Petrus? Jangan pernah malu untuk memulai hal-hal yang baru. Karena setiap hal-hal yang baru akan menciptakan sebuah kilau gemilau yang akan membuat kamu apalah itu. Waduh, wah ini konten beliau memilih 100.000 pakai kata-kata. Betul. Aku ngambil 50.000 cuma-cuma. Aku pisau 1.000 menggunakan kata-kata gitu. Oke, baik Kak Petrus sebelumnya makasih banget nih Terima kasih juga aku udah dikasih kesempatan hadir ya di podcast Pil Profesi Komunikasi ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan follow ya di akun Communication Department BINUS University. Aku Sarah Almira pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.